Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, karena ini juga masih dalam suasana Paskah. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Kita persiapkan hati kita menerima firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 12 April, firman Tuhan dari Daniel 4 ayat 37. Demikian bunyinya. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Adapun judul daripada renungan ini ialah rendahkanlah dirimu dan pujilah Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, satu tabiat atau satu sifat yang dapat datang melekat di dalam diri manusia, yaitu kesombongan. Kesombongan, ya. Apakah itu kesombongan? Bahwa kita semua tahu kesombongan itu adalah sebuah sifat, sebuah pembawaan yang keluar dari pribadi seseorang ketika dia tidak di dalam sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika seseorang itu lebih menghitung dan melihat keberhasilan, prestasi, kebolehan, bakat yang lebih daripada orang lain, di dalam situasi yang demikian dan masih banyak yang lainnya lagi, tetapi dia lupa untuk kembali turun ke bawah dan menyadari semua itu adalah pemberian Tuhan, maka di sanalah kita atau seseorang itu menjadi sombong. Nah, hal ini bisa saja terjadi di dalam pergaulan kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, lalu kita melihat sebuah sifat seolah-olah dia lebih hebat, dia lebih daripada yang lain, maka disitulah kita mengatakan begitu sombongnya sahabat atau rekan kita itu.
Nah, sahabat firman Tuhan, hal itu juga yang kita hendak temukan di dalam pribadi seorang raja yang disebut tadi Nebukadnezar, seorang tokoh yang sangat besar sekali. Kerajaan ya di Babel ya, yang memiliki kuasa yang sangat powerful sekali, yang sangat besar sekali. Dan bahkan bangsa-bangsa lain juga takluk kepadanya, termasuk juga bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 28 pasal 4 ini ya, bahkan ayat 30, dia berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Inilah begitu sombongnya, begitu merasa dirinya sangat hebat sekali. Padahal Israel itu ya, terbuang ke Babel itu adalah atas seizin Tuhan. Ya. Bagaimana Allah mau berbicara kepada umat itu dan menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tetapi situasi itu justru membuat Nebukadnezar seolah-olah dia menjadi orang yang paling hebat. Nah, oleh karena itulah Allah ternyata tidak menyukai akan kesombongan itu. Allah juga berbicara, Allah juga menegur Nebukadnezar yang tinggi hati itu. Bahkan dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, di dalam 7 masa, ya, ada sebuah kondisi yang amat berbeda dari sebelumnya terjadi kepada Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dikatakan juga tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulung burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Dan seperti itu seterusnya disampaikan akan sesuatu yang terjadi di dalam diri Nebukadnezar. Amat luar biasa sekali. Ternyata Allah tidak menginginkan kesombongan. Allah tidak menginginkan kecongkakan dan tinggi hati. Tetapi Allah menginginkan hidup yang rendah hati. Dan setelah itu beberapa masa kemudian ya, dikatakan kembali, pada waktu akal budiku kembali kepadaku di ayat 36, dan kemuliaannya kembali kepadanya, maka disitulah dia kembali memasyurkan Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, ada beberapa hal yang hendak kita dapat petik daripada renungan ini. Kembali yang pertama, kita merasakan di dalam suasana Paskah ini bahwa keselamatan, penebusan yang kita peroleh bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya dan kebolehan kita sendiri, tetapi itu adalah anugerah yang cuma-cuma yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, peliharalah hidup yang hanya bergantung kepada Tuhan, tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak menjadi pribadi yang angkuh, tetapi lihatlah, rasakanlah sebuah anugerah kesempatan yang besar yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, sehingga olehnya kita mampu untuk tetap bertekun dan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa renungan ini juga mengajak kita agar kembali melihat segala sesuatu itu di dalam pemberian Tuhan. Ada banyak yang kita miliki, ada banyak yang ingin kita kejar, tuntutan daripada pekerjaan, tuntutan daripada segala harta milik yang kita punya. Itu semua bukan untuk mempengaruhi kita menjadi orang yang tinggi hati. Bagaimana jikalau Tuhan tidak memberikan itu kepada kita? Bagaimana jikalau Tuhan mengubah hidup kita seperti Nebukadnezar yang mengalami berbagai fakta
yang amat mengejutkan sekali tadi. Maka saat ini ketika kita merasa, ketika kita memiliki, menjalani pekerjaan kita dan memiliki, menikmati hal yang lain itu, namun Tuhan juga tetap menjaga hati kita, menjaga pikiran kita di dalam kesehatan, maka itu jugalah yang membawa kita untuk sadar senantiasa itu semua adalah anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang yang tinggi hati, mengejar target, mengejar sesuatu hal yang sudah kita canangkan atau rencanakan adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi jangan sampai mengabaikan apa maksud atau apa tujuan Allah di dalam diri saudara-saudaraku sekalian. Apakah maksud Allah di dalam diriku, di dalam kehidupanku, di dalam seluruh hatiku, sehingga walaupun kita melakukan dan beraktivitas di luar sana, tetapi hati kita tetap menjalankan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga disebut ialah pujilah Tuhan atas kebaikannya. Pujilah Tuhan atas kebaikannya. Pada akhirnya Nebukadnezar menyadari dia tidak ada apa-apanya. Semua yang dimilikinya itu tidak sebanding dengan Allah yang memelihara hidupnya. Maka pujilah dia. Saudaraku semuanya, ambil sikap, ambil waktumu setiap waktu, setiap hari untuk memuji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, rasa syukurmu kepada Tuhan sebab kasih-Nya tidak terpisah atas kehidupan kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan Engkau mengajak kami agar merendahkan diri di hadapan-Mu dan memuji Tuhan setiap waktu. Agar kami menyadari siapakah kami sesungguhnya dan untuk apakah kehidupan kami Tuhan berikan di dalam menjalani beberapa waktu hidup ini. Agar tidak ada satupun dari antara kami yang meninggikan hati, yang meninggikan diri, yang menyombongkan pengetahuan, menyombongkan diri dan apa yang kami punya. Tetapi kami tetap menyadari bahwa segala akal, segala hikmat, segala kekuatan, kesehatan, dan apa yang kami peroleh itu adalah pemberian dalam anugerah Tuhan. Terlebih-lebih di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut itu. Agar di dalamnya pula lah kami semakin membawa hidup kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada akhirnya ketika kami menyadari hidup di dalam Tuhan, maka puji-pujian itu senantiasa berkumandang di dalam hidup kami setiap waktu dan setiap saat. Berkatilah seluruh kehidupan daripada jemaat-Mu ini, apapun yang mereka hadapi, situasi bagaimanapun yang sedang terjadi, kiranya di dalam itu jugalah mereka mampu memuji Tuhan, berseru, berterima kasih atas segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, serta juga berseru dan memohon di dalam segala sesuatu harapan yang mereka sedang nantikan, agar di dalamnya juga terpelihara iman yang kokoh, hati yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertailah kami senantiasa Bapa, apapun yang kami kerjakan, kiranya itu di dalam pekerjaan baik dan membuahkan hasil yang manis dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.